Sekarang saya dengan anak saya Radi itu juga maunya begitu ya gitu. Jadi kita ingin melahirkan suatu karya yang seperti tadi saya katakan, tidak bapaknya, tidak anaknya, tetapi juga anak dan bapak di situ menjadi satu, sehingga nanti di situ ada bapaknya, ada anaknya juga ada. Purwa itu adalah artinya timur. Boleh bisa juga mulai. Jadi timur itu dianggap sebagai permulaan karena matahari terbit. Ya. Jadi matahari terbit di timur itu artinya segala rupa dimulai dari waktu itu, purwa. Lalu berjalan matahari itu berputarnya ke kiri, ya, bukan menurut jarum jam, tapi melawan jarum jam, ya. Itu utara, ya, dari utara ke barat. Nah, barat itu dalam bahasa kawinnya pracima. Jadi purwa, kaler utara, pracima selatan, terakhir daksina. Nah, jadi tadi purwa daksina itu dari timur menuju ke selatan. Dari mulai matahari terbit terus melingkar sampai akhirnya kepada tempat yang dianggap selesai, yaitu daksina, selatan. Itulah makanya jadi dalam pameran ini sebenarnya menghimbau bahwa misalnya orang tua itu harus mengurus anak dengan baik, tuntas, ya, dari purwa sampai daksina itu. Nah, jadi maksudnya dari tuntas itu artinya melakukan sesuatu sampai selesai dari A sampai Z, gitu ya. Jadi jangan separuh-separuh, gitu, jangan setengah. Nah, jadi dalam pameran ini sebenarnya menghimbau kepada keluarga, gitu. Keluarga itu harus orang tua mengurus anak, dan mungkin juga si orang tua bekerja sama dengan anak. Nah, dalam hal ini orang tua dalam pameran ini, saya sebagai ayahnya dengan Radi sebagai anak, itu mengadakan kerjasama, yaitu ya, nanti dihubungkan dengan kolaborasi itu. Jadi perlunya bahwasanya kerjasama antara orang tua dengan anak itu sangat perlu. Membagi si karya-karya ini menjadi 4 sesi. Itu juga mewakili dari anggota keluarga, dari ayah saya, ibu saya sendiri, sama adik saya. Terus masing-masing sesi ini menggambarkan masing-masing karakter, dan itu menggambarkan juga timeline, gitu, gimana pada awalnya ayah saya yang masih bujangan, gitu. Dan di situ di sesi 1 itu saya namakan sesi Purwa. Jadi sesi Purwa itu menceritakan ayah saya yang masih sebelum bertemu ibu saya, gitu. Jadi di situ karyanya masih hitam putih, khas. Jadi itu memang khas karya dari ayah saya zaman dulu, gitu. Terus kemudian di sesi 2 ada wiwitan, itu di mana di situ di sesi itu ada jadi bapak saya udah mulai ketemu sama ibu saya. Di situ si karya udah mulai berwarna, tapi warnanya masih belum kuat, gitu. Dan di situ saya ngambil ton warna dari lukisan-lukisan kaca bapak saya waktu zaman tahun 80 awal.
Berarti ada satu sesi di tengah-tengah itu ada instalasi. Instalasi itu menggambarkan adanya perpaduan, adanya penyatuan antara bapak dengan ibu. Dan kemudian masuk ke sesi 3. Dan sesi 3 itu lahirlah saya gitu. Di situ saya menggambarkan diri saya, saya yang kecenderungannya sangat berwarna gitu. Di situ banyak sekali bermain warna. Jadi itu tahapan dari awal sebelumnya kan warnanya sedikit, warnanya lebih ke pastel gitu. Sekarang lebih warnanya lebih bermain lagi di situ. Kemudian saya juga menambahkan ikon-ikon dari maskot-maskot saya juga yang saya kerjain sebelumnya. Terus yang terakhir itu Wekasan ya. Ini ya, Daksina Wekasan. Tadi Daksina, terus sekarang Wekasan. Ya. Di bagian Wekasan ini menceritakan adik saya, menceritakan Risa. Jadi dia karena dia selalu disimbolkan sebagai rusa, jadi saya membuat patung rusa di sini. Dan warna yang digunakan di sini lebih cenderung ke UV atau lebih ke glow in the dark atau fluoresan nanti. Jadi ketika saya bermain warna di sini warnanya lebih lebih bermain lagi gitu. Jadi itu tahapannya dari awal sampai ke akhir tuh, dari yang hitam putih, dari monokrom sampai yang fluoresan gitu. Itu tahapan-tahapannya. Dikatakan bahwa Purwadaksina itu ada juga artinya jangan meninggalkan aturan-aturan atau norma-norma hidup ya. Ketika kita hidup itu jangan dilupakan, jangan ditinggalkan. Makanya dalam satu adegan dalam wayang itu, misalnya ada satu adegan yang menggambarkan seorang tokoh, biasanya tokoh Korawa gitu ya, yang berbuat kesalahan, melanggar aturan, lalu dalang itu mengucapkan kata-kata ulah lali ka Purwadaksina. Jadi artinya jangan lupa kepada Purwadaksina, jangan lupa kepada aturan hidup.